Salam kepada jemaat sekalian. Dalam seri Green Monday ini, saya akan membawa kita melihat satu firman Tuhan daripada Titus pasal 3 ayat 14. Titus pasal 3 ayat 14 berbunyi begini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Haleluya. Firman Tuhan yang kita telah baca memberitahukan kepada kita bahwa untuk hidup, Tuhan mahukan kita, umatnya, untuk bekerja. Okay, sekali lagi saya katakan bekerja. Baik secara konvensional ataupun secara sekular, mahupun dalam pekerjaan rohani ataupun dalam pelayanan Tuhan. Jadi kedua perkara ini sama-sama penting. Okay. Bekerja untuk memenuhi keperluan asas bagi diri sendiri dan keluarga. Dengan bekerja kita juga boleh sharing atau berbagi kepada orang lain. Tanpa upah ataupun gaji, mustahil kita dapat sharing ataupun berbagi dengan sesama kita. Sudah tentulah siapa yang mendapat berkat yang lebih bertanggung jawab untuk sharing dan berbagi dengan bahagian yang lebih juga. Ada satu statement berkata, with great power come great responsibility. Dan kitab suci berkata, siapa diberkati hendaknya memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Dengan bekerja kita mendapatkan upah ataupun gaji. Kita boleh memuliakan Tuhan dengan upah penghasilan yang kita ada. Seperti mana yang diperintahkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Luar biasa ayat ini. Selain daripada perkara sharing ini, kita juga perlu melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu terlibat dalam pelayanan Tuhan. Anda mempunyai peranan penting dalam kehidupan berjemaat di gereja Anda. Jika Anda menjadi pemimpin gereja, pelayan, atau Anda aktif dalam suatu pelayanan, dalam suatu peranan sosial dalam gereja, atau mungkin juga Anda terlibat dalam pelayanan lain di luar gereja. Apapun itu, saudara-saudari, lakukanlah dengan sukacita dalam nama Tuhan. Anda sadarkah dalam melakukan semuanya itu, iman Anda sedang dibentuk menjadi lebih dewasa dan semakin kuat. Contohnya, permainan bola sepak dan penonton bola sepak. Kedua-duanya tentu mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan mereka adalah supaya setiap game mereka berharap pasukan mereka akan menang. Pertanyaan saya bagi kita pada hari ini, siapakah yang paling banyak menyumbang untuk mencapai tujuan itu, untuk menang sebuah game? Penontonkah atau pemainkah? Okay. Sudah tentu kita akan memilih pemain daripada penonton. Karena apa? Seorang pemain tentu lebih mempunyai kesempatan, peluang untuk memenangkan games tersebut. Dia boleh menjaringkan kemenangan bagi pasukannya. Sedangkan penonton terbatas, hanya boleh menyokong dengan sorakan sahaja. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga dalam melakukan pelayanan Tuhan. Sebaiknya dan semestinya kita perlu menjadi pemain daripada penonton. Ada satu statement yang berkata, be a participator, not a spectator. Saudara-saudari, dalam pelayanan Tuhan, haruslah kita menjadi participator. Boleh Anda bayangkan dan anggap saja untuk menyelenggarakan kebaktian-kebaktian ibadah-ibadah, itu beberapa orang terlibat menyiapkan dan melayani Tuhan, agar segala sesuatu ibadah itu layak dan berjalan dengan lancar, sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Apakah kita terlibat di dalamnya? Persoalannya.
Apakah saya ataupun Anda terlibat dalamnya? Atau kita hanya menjadi jemaat yang hanya datang dan selesai ibadah kebaktian setiap minggu dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah participator, not a spectator. Sebagai anak Tuhan, cukuplah daripada hanya menjadi orang yang biasa-biasa. Seperti kebanyakan orang. Karena Anda perlu dipilih, sudah dipilih. Anda sudah dipilih Tuhan melalui kehidupan kita. Karena kita telah dilayani, bahkan diberi jalan keselamatan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita boleh menjadi bahagian pelayanan, bukannya hanya sebagai objek, tetapi lebih daripada itu, kita adalah subjek pelayanan itu. Paulus berkata dalam 1 Filipi pasal 22a, dia katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Buah apa? Apakah yang Anda sudah hasilkan? Saudara-saudari, ingin menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah, kuncinya adalah bekerja dan lakukan pekerjaan yang dengan baik, seperti kata Rasul Paulus. Bekerja dengan lebih bersemangat dan sepenuh hati. Di mana Anda pada hari ini bekerja, lakukanlah dengan sepenuh hati. Di pejabat, di bagian bisnis dan sebagainya, lakukanlah dengan sepenuh hati. Tumbuhkanlah rasa cukup, rasa sukacita dan ucapan syukur terhadap pekerjaan kita. Jangan mengeluh. Mungkin banyak tugas, lakukanlah dengan sebaik yang mungkin. Yang terakhir, Pekkhotbah pasal 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Haleluya. Tuhan akan membukakan pintu pemudaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan akan memberkati segala pekerjaanmu. Haleluya. Apapun yang Anda perbuat hari ini, lakukanlah dengan sebaik yang mungkin. Terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton. Jangan hanya menjadi spectator. Jadilah participator. Haleluya. Mari saya berdoa untuk kita. Aku ingin memberkati setiap pekerja Kristus yang ada di gereja BM Center City pada pagi ini. Tuhan, biarlah hidup mereka menghasilkan buah. Biarlah hidup mereka akan terlibat dalam ladang Tuhan. Biarlah dalam hidup mereka, apapun yang mereka jumpa, apapun yang mereka lakukannya dengan sebaik yang mungkin. Ketika mereka melakukannya, biarlah mereka ingat bahwa mereka melakukannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan. Berkati setiap usaha mereka Tuhan. Berkati setiap apapun yang tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Ketika mereka melakukannya dengan lebih baik, lebih excellent, nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui itu Tuhan, berkat-berkat Allah akan mengalir ke atas diri mereka, ke atas keluarga mereka. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.